Papa Pancer featuring Rio Hiri. Angkat tangannya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator yang ini ya, indikator, dan ini saya tanpa indikator sama sekali. Dan saya coba nanti saya praktekkan yang indikator yang saya pakai sehari-hari yang saya gunakan. Nah, di sini saya di Aude JPY. Nah, di Aude JPY ini marketnya seperti apa? Nah, yang itu yang saya jelaskan ya. Nah, marketnya seperti ini. Kalau market seperti ini sideways, nah kita bisa gunakan RSI sama stokastik. Nah, RSI stokastik di mana? Nah, di sini. Di sini kita dapatkan RSI stokastik. Di sini kita indikatornya di sini ya. Nah, di sini indikatornya kita bisa ini yaudah. Oke, kita coba dulu. Saya hapus dulu ininya. Aduh, agak susah ya, agak ribet ini. Nah, di sini saya coba pasang indikator yang namanya RSI. Nah, ini. Nah, saya di sini RSI kemarin, sebelum kemarin update saya pakai RSI 10. Nah, 10 dan 10 ini setelah update saya udah nggak mempan dan strateginya juga udah beda menurut saya. Nah, sekarang saya pakai RSI 12 atau 13, tapi seringan 12 ya. 12 saya pakai di sini 12. Kita kembali saja. Nah, kita RSI ini. Nah, saya kasih lagi contohnya di sini. Sinilah ya. Oke. Nah, di sini. Nah, yang saya coret ini. Nah, lihat di sini. Nah, ketika dia udah menyentuh di RSI ini yang udah paling bawah ini, itu bakal mantul naik ke atas kayak gini contohnya. Terus dia bakal gini lagi. Nah, seperti begitupun marketnya seperti itu. Nah, di sini dia udah mencapai resisten yang ini, tapi dia harganya bakal reversal lagi kalau saya lihat dari trennya. Nah, jadi saya hapus dulu. Itu cara menggunakan RSI ya. Tapi saya tidak cukup satu indikator saja yang saya pakai. Saya bisa tambahin lagi indikatornya di sini. Saya tambahkan untuk memperkuat indikator, saya akan tambahkan lagi stokastik dan settingan saya juga nanti saya bakal liatin sama member saya atau yang baru main lah ya gitu ya tepatnya. Nah, di sini saya settingnya RSI-nya itu 16, stokastiknya itu 16 saya setting stokastik 16. Nah, 16 ya. Kalau ininya nggak usah dirubah ya. Ini tetap 3316. Oke, kita keluarkan. Nah, lihat stokastiknya itu memperkuat ketika dia berjarakan kayak gini. Ini kan agak berjarak ya. Nah, kita bisa langsung open posisi di sini. Open posisi di sini. Nih, saya kasih dulu contoh. Nah, di sini dia udah agak berjarak kan ya, berjarak. Nah, di sini juga udah menandakan. Nah, ini kalau misalnya berjarak ini dia namanya market CTC ya, ibaratnya itu market, tahu market CTC itu seperti apa. Nah, seperti ini market CTC yang saya jelaskan ini. Nah, ini market CTC namanya. Ketika dia membentuk warna hijau, nah hijau dia bakalan hijau terus dan terus. Nah, itu kita market CTC ini kita bisa follow the trend. Nah, misalnya kita follow di trend, kita open posisi di sini berapa menit? 2 menit atau 3 menit kita udah profit di sini. Kita open posisi 5 menit di sini dia udah profit. Nah, seperti itu. Berikut pun seperti itu. Nah, ini namanya market CTC. Yang kalian perlu pelajarin tentang market ini. Saya dulu sih sedikit inilah cerita ya. Dulu saya itu nggak mengenal yang namanya indikator yang ini dan yang lain-lain di sini ya. Ini kan banyak indikator-indikator, nanti saya jelaskan satu-satu. Dulu saya tidak pakai indikator dan saya sempat main seperti ini dulu. Main saya polos saja seperti ini. Tuh, saya hapus indikator saya. Saya main kayak gini, tapi saya keseringan profit. Justru yang kayak gini yang saya mainin, karena saya dulu saya pertama trading awal-awal saya
nggak tahu yang namanya indikator, nggak tahu yang namanya stochastic, RSI dan Bollinger Band gitu kan. Nah di sini saya mengenali candle aja, mengenali candle, membaca candle yang ini, candle yang ini. Nah ntar dulu nih, saya ini. Nah candle yang ini saya baca ini. Nah ini emang kalau misalnya kita membaca candle itu emang banyak gitu membaca. Cuman saya dulu awal-awalnya itu saya membaca candle kayak gini, saya baca candle kayak, nah kalau misalnya candle kayak gini badannya kecil, buntutnya gede, otomatis dia penurunannya kuat ya, sangat kuat. Nah ini terbentuknya ini, kita open posisi kita buka perdagangan di sini. Kita buka perdagangan 2 menit kita udah profit di sini. Nah di sini kita profit. Nah justru di situ saya dulu main nggak menggunakan indikator sama sekali, dan saya belajar dan terus belajar di candle ini. Emang candle ini kita pelajarin tapi sesuai jam terbang aja. Nanti kalian tuh bakal paham yang namanya candle itu seperti apa, kalau trennya itu seperti apa gitu. Dan alhamdulillah kemarin saldo saya udah sempat di atas 100 ini. Kalau saya sempat di atas 100, dan kemarin saya udah withdraw udah 2 kali ya. Nah saldo saya sekarang pasin 100, dan saya juga trading paling tar sore ini cuman membuatkan tutorial tentang saya sehari-hari. Bukan saya ingin menggurui di sini, tapi saya ingin berbagi pengalaman saya yang udah bertahun-tahun ya, kalau bisa dibilang mah udah 2 tahun lah, alhamdulillah. Dan belajar trading di akun demonya juga udah sangat lumayan lama ya. Semua trader dulu juga saya sempat mengalami yang namanya loss tuh pasti ada, tapi saya apa namanya tuh, bisalah saya menjadi kayak orang-orang itu. Saya dulu pernah kenal nama yang channel YouTube-nya itu, dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan. Nah dan begitu. Nah di sini saya akan menjelaskan, coba cek market yang lain ya. Nah di sini euro USD marketnya ini seperti ini ya. Kalau market seperti ini saya tetap menggunakan yang namanya tadi yang di sini saya menggunakan RSI sama stochastic. Yang RSI 12, oke, saya menggunakan stochastic. Nah ini cara kerjanya RSI dan stochastic. Nah stochastic yang setelan saya ini ya, boleh diikutkan. Setelan ini sangat akurat kalau menurut saya. Nah ketika dia, nah di sini kan udah kelihatan ya tuh, dia udah menyentuh resistennya atau support lah ya, support kalau yang orang bilang. Nah ini harga resisten yang di atas ini, ntar saya kasih garis dulu ini. Nah ini yang saya garisin ini harga resistennya saat ini. Nah ini harga resistennya, dan yang ini support saat ini ya, supportnya saat ini. Coba saya lihat, saya perkecil dulu lah ya, ininya saya perkecil dulu. Nah kita lihat ke belakangnya. Nah di sini udah hampir sama kan dengan garis yang saya kasih ini. Nah, ketika dia menyentuh di sini, dia bakal naik melambung ke atas terus. Nah di sini pun juga udah kelihatan di apa namanya, di stochastiknya ini udah kelihatan di sini kan ya. Stochastiknya udah kelihatan di sini nih tuh, stochastiknya tuh. Nah di sini pun kita bisa open perdagangan. Kenapa saya open posisi perdagangan di sini? Di sini juga kita bisa hitungan candle C6 atau C7. Nih saya hitung ya. Aduh, balik tar dulu. Nah di sinilah ya, saya hitungan candle di sini. Kalau biasa ini, kalau ini menurut saya ini momen apa? Momen C5 atau enggak C6. Nah di sini kita hitung ya, di garis yang ini saya hitung dulu. Saya hilangkan dulu dah yang ininya. Nah momen apa? Kenapa saya bilang di sini ada momen C6 atau C7 ya? Di sini saya hitung aja dari candle yang ini ya. 1 2 3 4. Nah 4, kalau misalnya kalau saya kan di sini C6 hitungannya. Karena kenapa saya di sini hitungan C6? Karena di sini 1 2 3. Nah ini bisa karena ini lebih gede, lebih tinggi badannya, saya bisa hitung
dua dua atau tiga kali. Di atas kan udah 3 ya, 4 5. Nah ini C6 nya itu otomatis kita berlawanan arah. Saya pasang open posisi di sini biasanya waktunya saya open posisi 3 menit lah ya, sekitaran 3 menit kayak gini. Nah di 3 menit di sini kita open posisi di sini dapat paling bawah 1 2 3 jauh profitnya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah ini ya, penjelasan saya tentang RSI ini dan stokastik ini. Nah trennya itu yang seperti ini kalau menggunakan yang namanya RSI dan stokastik. Nah seperti ini trennya. Nah kalau pakai gini juga bisa. Nah ini berfungsi banget kalau trennya itu lagi sideways kayak gini, turun-turun, naik turun, naik turun, dan kayak gini momen-momen kayak gini kita bisa hitungan candle. Nah dulu saya belajar di sini hitungan candle guys. Saya nggak mengenal yang namanya indikator ini indikator itu, dan saya selalu hitungan candle saya 1 2 3 4 5 6. Nah 6 saya bisa open posisi di sini 5 menit. Di sini pun walaupun tipis kita udah profit. Terus saya cari lagi yang hitungan candlenya. Nah kayak ini lah ya, 1 2 3 4 5 6. Nah di sini saya open buy berlawanan ya, buy karena di sini udah hammer itu ibaratnya udah menandakan ada penaikan di harga di sini nih, di harga ini. Nah tadi di harga ini tuh, di harga itu udah ada udah tanda lah buat kenaikan harganya gitu. Nah jadi makanya saya dulu nggak perlu agak berisik ya guys di sini ya, pinggir jalan. Nah di sini dulu saya menganalisa market sampai sekarang pun saya walaupun udah dibantu dengan yang namanya indikator-indikator yang saya pakai sekarang, tapi saya tetap masih membaca tren dengan candle-candle yang sudah saya pelajari selama ini. Dan candle itu emang banyak, ribuan, bisa ratusan ribuan gitu candle itu banyak. Nah ini candle-candle ini kita lihat, dan kita juga wajib membaca candle-candle yang sebelumnya gitu, karena market ini pasti ada persamaan candle di sebelumnya. Ini saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh dulu, saya hapus dulu. Nah ini kan seperti ini ya, di belakang itu pasti ada candle yang sama. Nah ini hampir sama dengan ini, begitupun kayak gini ya. Nah kayak gini lah ya, kita cari persamaannya di sini. Banyak persamaannya juga, ini juga persamaannya. Karena yang namanya candle itu setelah saya meeting dengan orang kayak Olim Trade, dulu sempat saya meeting, ibaratnya itu ditambah lah ilmu saya di situ. Nah di sini di candle ini terbentuknya udah jauh-jauh hari guys, jauh-jauh hari 3 hari sebelum diturunkan ini candle ini udah udah dibuat, udah diomongkan antara euro dan USD ini udah diomongkan sebelumnya gitu. Nah di sini saya nggak melakukan trading dulu, cuman menjelaskan. Oke, saya hapus dulu semua indikator saya ya, dan terakhir saya coba untuk trading asal-asalan tanpa ini. Cuman saya nggak mau trading 100%, paling coba di 14.000 aja. Nah ini trading di 14.000 ini saya open posisinya ngasal, nggak tanpa mikir, kalau orang bilang tanpa mikir. Tapi saya terapkan di sini, kita open posisi sekecil mungkin, dan kita lakukan kompensasi sampai 3 kali atau 4 kali buat kompensasi yang udah loss gitu. Jadi kalau misalnya trading asal-asalan pun sebenarnya bisa profit. Nah sekarang, contoh nih, nah ini nih sekarang nih, di sini kan udah mulai ini juga udah mau menyentuh atas. Nah di sini pun harga resisten saat ini pun udah hampir udah sama. Nah kita, kalau misalnya kalian mau ini, kalian bisa gariskan di sini. Nah kalau misalnya ada penurunan, langsung kita open di sini, langsung kita open. Nah ini momen kalau menurut saya, langsung kita bisa open di sini ya, open di sini. Nah itu profit guys. Cuman kalau misalnya menitnya kalian yang atur di sini gitu. Nah ini kalau kita open posisi sell tadi, di sini saya udah profit tuh ya. Nah saya di sini open posisi sell. Nah di sini dia bakal turun terus kayak gini. Mungkin bisa lanjut naik di sini atau enggak di sini gitu.
Nah gitu. Nah ini dia bakal penurunan dulu di sini yang saya gariskan. Nah terbentuklah kayak gini nanti tuh gitu. Kalau sifat market dia nggak apa namanya, nggak naik-naik terus. Di sini kan yang namanya market itu dia itu kadang-kadang ada reversal itu dia balik ke harga normalnya di sini. Nah di sini kan harga tertinggi, nah di sini harga normal. Kalau di normal di sini nih guys, RSI nya di sini ini di normal. Kalau RSI nya di tengah-tengah ini, kalian tuh jangan coba-coba open posisi dulu, tahan dulu, tunggu aja dulu gitu kan. Kalau menurut saya mah jangan buru-buru lah, soalnya ini yang dimainkan ini bukannya apa-apa, tapi ini yang dimainkan ini duit ya. Coba saya hapus dulu ya. Nah saya hapus dulu dan coba saya hapus dulu semua ini saya, indikator saya ya. Dan satu lagi, saya pun ya bisa dibilang lah kalau misalnya saya trading dengan kayak gini, karena cuman kan kalau saya pengalaman saya di trading cuman udah cukup lumayan lama lah ya. Jadi kalau saya misalnya di sini open posisi pun tanpa indikator sama sekali pun saya udah profit gitu. Nah di sini tapi saya pakai RSI, indikatornya RSI tadi nih, sama ini stokastik ya, RSI sama stokastik. Nah kalau misalnya saya nggak bang, gimana bang kalau misalnya pakai Bollinger Band? Saya pakai Bollinger Band. Nah di sini settingannya saya kayak gini, 10, saya setting 10, yang di sininya saya setting 1 titik, taruh 1.1. Nah ini settingan Bollinger Band saya. Nah kalian juga boleh tiru kan kalau misalnya settingan Bollinger Band saya di sini. Ini settingan Bollinger Band saya. Nah yang atas ini settingan Bollinger Band saya. Nah kalian boleh ikutin. Kalau misalnya udah ya udah kembali gitu, kembali saya hapus dulu ininya. Oke. Nah gimana bang kalau misalnya saya nggak pakai RSI, apa namanya, pakai Bollinger Band? Nah market seperti apa Bollinger Band ini? Nah kalau market yang kayak gini nggak saya sarankan buat pakai Bollinger Band, karena market yang Bollinger Band tuh yang menurut saya kalau lagi uptrend dan downtrend gitu. Nah kita cari market yang sedang downtrend ya. Kalau uptrend sama downtrend lah. Nah ini masih sideways sih kalau menurut saya tuh. Jadi kan ini kan karena diperbesar lah ya, ibaratnya itu mark diperbesar. Nah ini dia, hampir sama deh. Coba cek market yang lain lah yang lagi downtrend dan lagi uptrend. Nah ini dia udah di sini ya, bisa contohkan perbesar dulu. Kenapa saya di saat dia apa namanya downtrend saya pakainya apa namanya ini Bollinger Band. Kenapa saya pakai Bollinger Band? Nantinya saya akan jelaskan sedikit. Nih, kalau uptrend, di uptrend ini namanya market CDC. Nah, CDC itu ibaratnya ketika dia menimbulkan, dia kan sedang downtrend nih. Downtrend kan kita lihat market sebelum-sebelumnya kan juga hampir sama lah ya. Nah, ketika dia udah menembus yang merah ini, dia kan di sini tengah-tengah nih ya. Nah, dia kan ditembus sama yang ini nih. Nah yang hijau ini ditembus sama dia. Nah ketika dia ditembus sama yang merah ini, yang garis tengah ini, nah dia itu bakal turun lagi, bakal di bawah yang merah-merah ini. Tuh lihatin ya, bakal di bawah-bawah yang merah ini. Nah saya hapus dulu. Nah bakal yang di merah-merah ini, dia kenapa bakal yang merah-merah ini? Nah kalau misalnya udah turun kayak gini, udah mendekatin ini yang garis merah-merah ini, kalian tuh di sini tuh bisa open posisi guys, kalau kalian tahu. Nah di sini kalau misalnya dia udah menyentuh ini, kalian bisa open posisi 3 menit atau 2 menit, 5 menit pun bisa. Nah kalau misalnya dia downtrend, kalau ketika dia menyentuh yang garis tengah-tengah ini, kalian bisa open posisi di sini. Dia tuh nggak bakal kuat naik, kecuali nih saya hapus lagi.
Nah kecuali, nah dia kayak gini nih, nah udah kayak gini, udah naik tinggi, udah naik, udah melebihi ini kan ya. Nah ini jangan open posisi di kayak gini, nah dia bakal cuman dia ini sementara karena emang lagi downtrend ya. Nah kalau misalnya dia kayak gini, candle apa namanya, Bollinger Bandnya juga dia mengecil dia. Nah mengecil, nah kalau misalnya Bollinger Bandnya mengecil bang, gimana bang kalau Bollinger Bandnya mengecil bang? Kalian jangan open. Kalau Bollinger Band ini gunanya gitu nih, kalian jangan open di sini. Ini apa namanya, Bollinger Bandnya mengecil. Nah jadi kalau misalnya mengecil ini dia bisa aja naik, naik, turun, turun, naik, turun, naik, turun. Nah gitu bisa dia. Tapi kalau misalnya candlenya mana sih, nih saya hapus dulu, hapus dulu. Nah ketika dia candlenya menggede, nah disinilah kalian kesempatannya buat open posisi, buat dapetin profit. Nah katanya, makanya kata saya kalau misalnya trabar di tempat saya, kalau misalnya bang ayo bang kita ini di sini bang. Nah kalau misalnya candlenya membesar kayak gini, nah yang seperti saya jelasin barusan tadi, nah ketika dia menyentuh, jangan sampai menyentuh lah, naik sedikit aja kita bisa open posisi langsung ketika dia berjarakan kayak gini ya. Nih, berjarak kayak gini nih, gede nih jaraknya. Ini kan gede jaraknya nih. Nih. Nah, disinilah kalian kesempatannya buat open posisi. Saya nggak, kalau misalnya market kayak gini, saya nggak perlu ibaratnya tuh yang namanya RSI, nggak perlu pakai RSI, saya cuman pakai Bollinger Band aja saya masih bisa profit guys. Nah, alhamdulillah saldo saya udah saat ini udah, alhamdulillah saya kemarin modal di 50 juta, alhamdulillah kemarin udah sempat lebih hampir tembus 150, dan saya kemarin pas lebaran saya udah WD di 25 juta, dan kemarin sore juga saya WD juga. Nah saya ini yang saya akan tradingkan, alhamdulillah nanti kalau misalnya rezeki saya ada mungkin bisa lebih dari segitu ya. Ya mudah-mudahan yang lain juga bisa profit kayak saya. Yang mungkin next video saya akan jelaskan apa namanya, candle C7, masih banyak juga ibaratnya apa namanya, indikator yang belum saya jelaskan di sini nih. Alligator, Bollinger Band, ini fraktal. Nah semuanya itu nanti bakal saya jelaskan satu persatu. Zigzag ini sebenarnya dulu saya sempat pakai zigzag juga di broker sebelah ya, nggak usah disebut namanya lah, tahu lah ya bro, yang mirip kayak gini, yang bukan BB gitu, dia O, dia itunya inisialnya lah. Nah dulu saya pakainya ini zigzag sama parabolik. Nah ini parabolik kayak gini. Nah parabolik, dan dulu saya juga apa namanya, parabolik ini dulu saya sangat mengandalkan juga parabolik ini. Ketika paraboliknya di atas, dia market itu bakal turun. Ketika paraboliknya udah muncul ke atas, dia bakal turun. Nah di sini dia kan udah melewatin di sini. Nah cuman kalau menurut saya, kalau misalnya belum paham, jangan pakai dulu. Cuman yang saya pakai sih yang tadi aja ya, yang tadi saya hapus dulu semuanya. Saya pakai kalau misalnya yang market yang kayak gini, saya pakai Bollinger Band. Nah, terus kalau misalnya market kayak gini, saya pakainya RSI 12 settingan saya pelan-pelan. RSI 12 dan stokastik ya, stokastiknya saya 16. Semenjak update ini guys berubah kayak gini. Soalnya kemarin pas sesudah update saya emang sempat loss, ibarat itu ya lumayan juga sih. Cuman saya nggak trading 2 hari, saya pelajarin lagi karena di sini tuh dia update itu mungkin dia lebih apa namanya, lebih terbaru lah, dia memperbarui candle-candlenya ini, dan pergerakannya juga nggak bisa dibaca kemarin. Aduh, yang namanya trading, kalau misalnya yang namanya udah berkecimpungan di dunia trading itu sudah siap-siap emang buat loss atau menang atau rugi gitu ya. Makanya saya sarankan di sini, kalau misalnya pakailah uang yang benar-benar, ibaratnya itu uang tabungan yang benar nggak kepake.
jangan uang yang sehari-hari atau uang buat makan atau uang buat kontrakan jangan dipakai, karena resikonya itu riskan ibaratnya itu cepat kehilangan, cepat cepat juga dapat, dan berlipat gandanya cepat gitu kalau dunia trading ini. Jadi jangan terlalu berharap juga gitu, kalau apalagi kalau misalnya buat pemula nih, terus saldonya segini nih, terus dia open berapa persen dari saldonya, itu jangan. Saya aja saya nih saldo saya segini, saya selalu open 1% dari saldo saya open posisinya. Nggak berani juga lah, namanya yang terlalu barbar itu nggak berani saya, terlalu barbar banget, karena yang kita pikirkan itu bukan profit, tapi kita pikirkan dulu yang lossnya ini ya, bagaimana ini. Nah oke, di terakhir video saya akan coba trading 14.000 aja, dan saya nggak pakai indikator sama sekali, saya hapus indikator saya semua. Dulu saya trading saya cari market yang agak lumayan ya, 82 di sini aja lah, 82 ya. Dulu saya trading nggak pakai indikator sama sekali, saya pakainya cuman membaca candle aja, coba tunggu di garis yang saya tandain dulu ya, di garis yang ini sama yang ini. Nah saya dulu nggak pakai indikator sama sekali, dan saya terapkan itu sistem kompensasi, dan saya ini saya coba trading lah ya, udah setel 3 menit. Saya ini tanpa mikir, oke saya setel 3 menit langsung open posisi down aja 14.000. Saya open posisi 14.000, saya ini nggak mikir lah ya, ibaratnya itu ini saya sistem kompensasi. Tapi kalau misalnya saldonya ibaratnya apa, saldonya ini gitu kan, saldonya ini ibaratnya apa tadi ya, ibaratnya saldonya dikit gitu kan, ya udah gitu, jangan lakukan kompensasi gitu, jangan lakukan lah sama sekali kompensasi ini, soalnya bahaya gitu. Di sini posisinya profit ya, kita tunggu aja. Nah dulu juga saya kayak gini trading, udah misalnya loss, saya siapin kompensasi segini, siapin kompensasinya segini gitu. Ntar dulu ketik aja lah ya, loss nggak ya, 3 menit ya. Saya siapin kompensasinya itu 25.000 lah, 25.000 kalau loss. Ini trading tanpa mikir ini, ibarat itu cuma contoh aja gitu. Kalau misalnya kalau saya biasanya kalau trading kalau saya sih 2 kali klik, jadi angka nominal ini nggak saya rubah, jadi 2 kali klik saya biasanya, jadi saya nggak merubah ini. Cuman karena saya nggak mau kalian terlalu barbar, jangan ngikutin saya gitu kan, jadi saya kompensasinya segini aja gitu. Berarti dia nembusin ini ya. Saya coba follow trend di 1 menit. Tunggu dulu waktunya masih. Nah gini guys, kalau misalnya kalian apa namanya itu, ini kan ini tuh ya, waktunya masih berjalan, jangan kompensasi dulu, jangan buru-buru dulu, entah ini profit apa gitu kan, jangan kompensasi dulu, sabar aja dulu gitu, jangan buru-buru kompensasi, soalnya bahaya guys trading ini. Bukannya apa-apa, saya saranin sih emang harus hati-hati dan membaca ini. Nah ini kan jauh harganya ya, udah saya pasti di sini loss. Nah, loss. Saya
udah pasti di sini loss karena supportnya ini udah ditembus. Kadang-kadang market seperti ini ya, kalau kita ngambil buru-buru. Nah ini market itu yang support resistennya saat ini ditembus sama dia, bisa jadi dia menyamakan yang atas kakaknya. Tapi di sini dia udah kuat turun ya. Saya coba kompensasi di sini 2 kali turun, guys, turun naik. Tadi saya kompensasinya lupa saya coba kompensasi naik di sini. Kalau misalnya nggak profit saya selama 1 menit, saya akan tambahin lagi. Ini kan 2 kali, saya nggak usah tambahin lah ya, jadi saya pencet aja berkali. Misalnya nih 25 50, baru saya kompensasinya itu sekitar 100 nih habis ini. Ini sistem kompensasi saya. Ini kan juga tradingnya nggak mikir saya juga, makanya kalau kalian nggak kuat kompensasi, jangan melakukan kompensasi gitu. Nah naik, terbang dia. Kenapa saya open posisi? Aduh, kesalahan teknis mana sih dia tadi? Mana ini dia. Sorry salah pencet guys. Salah pencet. Nah di sini dia udah ini ya, udah apa namanya itu? Nah profit ya saya. Nah, gitu aja guys. Jadi trading tanpa mikir juga udah bisa profit gitu. Jadi asal kalian tuh tahu, trading asal-asal juga ibaratnya masih bisa profit. Nah di sini saya udah loss 14.000. Nah di sini saya dapat berapa kali lipat. Nah di sini gitu kan. Nah ini dapat gitu kan. Nah udah tuh 2 3. Dan satu lagi saya ingatkan, jangan trading itu terlalu utama. Kalau misalnya udah profit ya di stop aja dulu, dilanjut kapan-kapan lagi gitu. Kalau kita paksain trading ini, saya sarankan trading itu 30 menit atau 15 menit aja, jangan lama-lama, karena lama-lama itu bahaya. Dan satu lagi, kita yang namanya market ini kan dia mantau yang mana akun yang barbar, mana yang akun santai, mana yang akun bener-bener diawasin gitu. Jadi kalian tuh hati-hati. Ya udah gitu aja video saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan loncengnya kalau kalian merasa puas dengan video yang saya bagikan ini. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.